Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 6 Maret 2023. Sari Berita. Puluhan hektar sawah di wilayah utara Kabupaten ND terendam banjir. Gandeng Siber Kreasi dan Taman Baca Ndolu Ranggo, Kementerian Komunikasi menggelar talk show literasi digital di Kabupaten ND. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam buletin berita pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita pertama. Pasca hujan deras dengan intensitas yang tinggi terjadi pada 9 Februari 2023, puluhan petak sawah terendam air, kemudian ribuan hasil panen padi sawah juga hanyut terbawa banjir. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Kepala Desa Endoko Vincentius Agustinus kami kepada RRI mengatakan hujan deras beberapa waktu lalu berdampak pada puluhan petak sawah milik warga terendam air dan ribuan hasil panen padi hanyut terbawa banjir. Dampak lain pasca hujan deras dan banjir mengakibatkan badan jalan menuju SDI Bolomage dan ruas jalan menuju Desa Fatatu Timur Kecamatan Bobaria putus total akibat luapan air dari Kali Lowolaka ke pemukiman warga hingga terputusnya bantaran pengaman kampung. Kades Endoko menjelaskan bahwa pasca banjir dan luapan air ke pemukiman sangat dirasakan oleh warga Desa Endoko. Kemudian salah satu ruas jalan yang biasa dilewati oleh siswa sekolah dasar, warga masyarakat baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 menuju Volomage Dusun Detujanga putus total akibat banjir. Kemudian salah satu jalan yang biasa dilewati oleh anak sekolah, warga masyarakat baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menuju ke Volomage Dusun Detujanga terputus akibat banjir. Sebagai tindakan penyelamatan darurat dari pemerintahan desa, warga komite dan warga masyarakat membuat tangga darurat dari bambu aur agar siswa sekolah dasar bisa melewati kemudian menyeberang kali menuju SDI Bolomage yang letaknya di kampung Volomage Dusun Detujanga. Sementara dari pemerintah daerah melalui BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten ND saat ini sedang membenahi dan memperbaiki ruas jalan dari Desa Fatatu Timur menuju SDI Volomage, sekaligus normalisasi kali agar siswa sekolah dan masyarakat kembali beraktivitas sebatas penanganan darurat. Dan sekaligus normalisasi kali agar anak sekolah dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tetapi ini hanya sebatas penanganan darurat. Bersama masyarakat dan warga komite berharap kepada Pemkab ND agar bisa memikirkan hal yang jangka panjang dan membutuhkan biaya besar untuk penanganan secara keseluruhan. Kades Endoko mengatakan bersama masyarakat, warga komite sangat mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten ND agar memikirkan hal untuk jangka panjang dan membutuhkan biaya besar untuk penanganan secara keseluruhan, baik jembatan penyeberangan maupun bantaran pengaman kampung, dan salah satu harapan seluruh masyarakat desa kepada pemerintah Kabupaten ND dan lembaga DPRD ND. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Saudara, memasuki bulan Maret 2023, harga beras di beberapa pasar yang ada di Manggarai Barat, khususnya di Kota Labuan Bajo, terus merangkak naik. Harga beras di Pasar Baru dan Pasar Rakyat Batu Cermin Labuan Bajo misalnya dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram atau Rp700.000 per 50 kilogram. Sebelumnya harga beras berkisar antara Rp500 hingga Rp550.000 per 50 kilogram. Sejumlah warga mulai mengeluh karena harga beras mengalami kenaikan yang cukup tajam. Mereka berharap agar pemerintah Manggarai Barat terus memantau harga beras di pasar sehingga tidak melonjak naik setiap harinya.
Salah satu pembeli beras, Ibu Makna mengungkapkan harga beras saat ini sudah mengalami kenaikan dan sangat memberatkan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat, Gabriel Bagung mengatakan, pemerintah saat ini tidak bisa mengintervensi. Oleh karena itu, salah satu solusi yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pasar murah untuk meminimalisir gejolak kenaikan harga beras. Kadis Gabriel juga menambahkan, saat ini pemerintah masih merancang peraturan bupati, sehingga dengan pasar murah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati dapat meminimalisir kenaikan harga beras. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia menggelar talkshow literasi digital dengan tema literasi digital melawan hoax menjelang pemilu 2024. Laporan selengkapnya disampaikan Rosada Lima. Kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Dalam kegiatan talkshow tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo menggandeng kerjasama Siberkreasi dan Taman Bacaan Masyarakat TBM Ndolu Ranggo bertempat di Aula Monsinyur Donatus Jagom SPD Stipar ND Sabtu kemarin. Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Ambrijani Pangerapan mengatakan penggunaan teknologi harus diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni. Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Harus diakui masifnya penggunaan internet Indonesia, kata Samuel, membawa peserta berbagai risiko, seperti penipuan online dan juga berbagai konten negatif lainnya. Hotsuit dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Lebih lanjut, Samuel menambahkan program literasi digital juga bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis masyarakat terhadap informasi yang diterima dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cakap dalam memanfaatkan teknologi digital. Sementara itu, Ketua Taman Bacaan Masyarakat Ndolu Ranggo Wilfridus Kado mengatakan, masyarakat perlu mempelajari cara membedakan fakta dengan hoaks, yakni dengan audit sosial. Wilfridus juga menyinggung soal ancaman hoaks terhadap independensi, netralitas, dan integritas jelang pemilu 2024. Terkait hoaks, saya merasa masyarakat perlu mempelajari cara membedakan fakta dengan hoaks dengan cara audit sosial, guna mencari tahu apakah profil atau konten yang kita lihat di media sosial adalah fakta atau buatan. Sementara itu, menjelang pemilu 2024, potensi penyebaran konteks hoaks mengalami peningkatan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka ancaman dalam penyelenggaraan pemilu semakin besar. Data dari Kementerian Komunikasi lanjut Wilfridus Kado menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Hadir narasumber lainnya Maria Uriaie dari Bawaslu ND, Theobaldus Dange dari Kominfo ND, Ferdinandus Lidang Witi Uniflor ND, dan Hermanus Gatu dari TBM Ndolu Ranggo. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang sebagai rumah sakit khusus jantung dan juga kanker. Demikian disampaikan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat ketika melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. WZ Yohanes Kupang pada Kamis pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur disambut oleh Direktur Utama RSUD Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang, Dr. Mindo Sinaga, dan juga jajarannya. Adapun alasan perencanaan pembangunan RSUD Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang menjadi rumah sakit daerah khusus jantung dan kanker adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Rumah sakit ini juga sudah sangat banyak pasien yang datang dan suasananya menjadi ramai atau padat. Jadi akan direncanakan juga untuk membangun
beberapa bagian lagi di tempat lainnya sehingga tidak padat dan pasien tidak lagi menumpuk. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Gubernur Victor juga memantau secara langsung sarana dan fasilitas medis serta juga pelayanan terhadap pasien. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, setiba di Labuan Bajo, Piala Adipura untuk Kabupaten Manggarai Barat diarak keliling kota. Berikut laporan disampaikan reporter RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng dan diberikan langsung oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar di Jakarta pada 28 Februari 2023. Setelah Piala Adipura ini tiba di Labuan Bajo, piala langsung diarak keliling kota oleh Wakil Bupati Manggarai Barat dan sejumlah perangkat pemerintah daerah Manggarai Barat seperti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, dan pasukan kuning menggunakan mobil double cabin dari Bandara Komodo menyusuri kawasan Puncak Waringin, Kampung Ujung, Kampung Tengah, dan finishnya di kantor Bupati Manggarai Barat pada Jumat 3 Maret 2023. Setelah sampai di kantor Bupati, piala ini langsung diserahkan kepada Bupati Manggarai Barat yakni Edi Stasius Endi dan rombongan lain yang sudah menunggu kedatangan Piala Adipura ini. Terlihat ekspresi Bupati yang sangat senang dan bangga dengan prestasi yang diraih Kabupaten Manggarai Barat untuk pertama kalinya ini, dan berharap ini bisa menjadi motivasi baik untuk pemerintah maupun masyarakat agar selalu memperhatikan kebersihan sehingga berdampak positif untuk kemajuan kota Labuan Bajo. Baik, terima kasih. Saya kira ini motivasi, ini dorongan agar seluruh kita, baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha, terlebih teman-teman pegiat lingkungan, ya, agar semakin hari itu semakin bersih, jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Kita wujudkan Labuan Bajo menjadi kota yang bersih. Terima kasih. Piala Adipura ini merupakan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pengelolaan sampah dalam ajang penghargaan Anugerah Adipura 2022 KLHK kategori kota kecil. RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Timur mengeluarkan imbauan untuk menyikapi potensi cuaca buruk yang berpeluang mengalami peningkatan kecepatan angin selama beberapa hari ke depan, terutama pada aktivitas pelayaran. Laporan disampaikan Veranda Garus. Adanya sirkulasi siklonik serta aktifnya gelombang ekuatorial Kelvin menyebabkan wilayah NTT mengalami peningkatan kecepatan angin dan juga berpotensi terjadinya hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kepala BMKG Nusa Tenggara Timur Agung Subiono Abadi kepada RRI menjelaskan, terdapat sirkulasi siklonis di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur yang membentuk belokan dan pertemuan angin di Nusa Tenggara Timur. Didukung pula dengan suhu muka laut yang hangat. Cuaca diprediksi kembali normal di atas tanggal 5 Maret 2023. West Timur itu hampir sebagian semuanya itu yang perlu diwaspadai, ya. 1-3 hari ke depan untuk potensi angin kencang yang menjelang sore hari. Ya, tapi yang terasa di kota Kupang dan Kabupaten Kupang itu malam hari, ya. Malam hari menjelang pagi itu terasa sekali itu kita rasakan pembawa angin kencang antara 15 sampai 35 knot. Cuma sebagian dirasakan Labuan Bajo juga. Agung mengatakan kondisi potensi cuaca tersebut juga sangat rawan bagi warga yang bermukim di wilayah bukit atau tebing sehingga patut lebih waspada. Ketika terjadi hujan dan angin dalam durasi waktu yang lama, kata dia, warga perlu mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi bencana alam. Agung menghimbau warga di Nusa Tenggara Timur agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi angin kencang yang dapat menimbulkan bencana seperti pohon tumbang, kerusakan atap rumah, dan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan warga sekitar. Kalau angin kencang sudah dari lebih dari 5 sampai 15 menit bisa diinformasikan, ya, kontak personnya 0380 881 613. WhatsApp operasional kami 24 jam terus menerus itu 0811 3940 4264. Di situ operasional tim kami 24 jam terus dan menerus. Lebih lanjut, BMKG juga meminta masyarakat yang berada di pesisir pantai selalu waspada dengan adanya potensi gelombang tinggi. RRI ND, Veranda Garus melaporkan.
Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.